Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar AutoCAD 2 dimensi. Nah, teman-teman kalau setelah dibuka aplikasi AutoCAD-nya, jika tampilannya seperti ini, klik aja tombol tambah ini atau New Drawing, klik sampai nanti ada tulisan Drawing 1. Nah, kalau udah ada tulisan Drawing 1, nah ini adalah lembar kerjanya. Tapi kalau teman-teman misal buka AutoCAD pertama kali sudah terbuka Drawing 1 seperti ini, ya berarti tinggal menggambar aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, teman-teman bisa juga membaca dari modul yang saya share. Nah, ini terkait toolbar draw, nanti kita akan belajar untuk di toolbar draw saja. Jadi satu toolbar ini akan kita coba apa aja yang ada di sini. Nah, di sini ada membuat garis itu ada line, ada polyline. Nanti kita akan tahu bedanya, apa sih bedanya line sama polyline. Kemudian ada membuat lingkaran atau circle. Nah, ini ada banyak cara membuat lingkaran. Terus ada juga arc line itu adalah garis lengkung juga banyak caranya nanti. Dan ada juga yang satu lagi yakni polygon ini rectangle atau polygon. Nah, rectangle itu membuat kotak segi 4, sedangkan membuat polygon itu membuat segi banyak tapi beraturan. Kita akan belajar satu-satu nanti. Nah, sebelum kita belajar ke toolbar draw, ya di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di AutoCAD ini. Yang pasti tampilan teman-teman itu pastikan ada beberapa toolbar seperti draw, modify, annotation, layer, block, properties, dan lain-lainnya. Yang sering kita gunakan yakni draw, modify, annotation, layer juga. Nah, pastikan itu ada. Pastikan itu dulu ada. Kemudian di sini ada model layout 1, layout 2. Nah, pastikan teman-teman kliknya di modelnya. Model itu artinya gambar model yang kita bikinnya. Kemudian di sini ada tampilan. Untuk tampilan itu ada yang klik top di sini. Nah, ada top, bottom, left, right, front, back. Ini adalah untuk tampilan 2 dimensi. Sedangkan untuk 3 dimensi itu ada tampilan isometrik. Mulai dari SW, SE, NE, NW. SW itu southwest, southeast gitu, teman-teman. Nah, untuk pertama kali ini kita kan belajar 2 dimensi, jadi teman-teman bisa gunakan yang tampilan top dulu aja, yang defaultnya. Kemudian di sini ada 2D wireframe, ini biarkan aja. Dan di sini ada navigation pane atau tombol navigasi. Ini jangan ya teman-teman, diusahakan jangan diklik atau sampai nggak sengaja keklik, karena nanti takutnya berubah tampilannya dan bingung untuk mengembalikannya. Jadi biarkan saja default seperti ini. Kemudian yang di bawah ini ada yang namanya status bar, ada model, kemudian ada beberapa seperti grid, snap, dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Dan di sini ada yang namanya command line. Command line itu adalah garis untuk kita memberikan perintah di AutoCAD-nya. Nah, AutoCAD ini kita jalankan sesuai perintah yang kita berikan. Misal, pertama kita mau menjalankan perintah line. Kita klik di line-nya. Nah, saat kita klik line, di sini kan muncul, di command line-nya itu muncul perintah line. Artinya kita siap menggunakan kursor ini untuk perintah line. Jika untuk menghilangkan perintahnya, teman-teman tinggal klik ESC aja yang ada di keyboard. Jadi ini saya tunjukkan, contoh saya tunjukkan keyboardnya teman-teman. Silakan klik aja yang di keyboardnya teman masing-masing itu ESC. Nah, ini artinya akan menghilangkan perintah. Kita klik ESC-nya, nah saat kita klik perintahnya akan hilang. Saat kita klik lagi ada perintah polyline, kemudian saya escape atau ESC akan hilang lagi. Kemudian contoh lagi circle. Nah, di sini akan ada perintah membuat lingkaran. Kalau kita escape berarti kita menghilangkan perintah. Jadi silakan gunakan tombol escape seperlunya
untuk menambahkan atau menghilangkan perintah yang akan dibuat. Gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya grid. Grid ini modenya saat ini karena lagi on, berarti mode gridnya itu lagi nyala. Grid itu adalah garis bantu. Nah, grid ini saat nyala, maka akan terlihat garis bantu yang teman-teman lihat di layar. Kalau kita off kan, nah, gridnya tidak akan terlihat. Silakan dicoba dinyalakan dan dimatikan sesuai kebutuhan. Artinya, jika kita membuat garis yang lurus, maka grid itu sangat kita perlukan. Tapi kalau sekiranya kita mau menggambar bebas dan tanpa bantuan grid bisa, ya silakan dimatikan. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah di AutoCAD ini bisa zoom in, bisa zoom out. Artinya objek itu mau kita dekatin atau mau kita jauhin. Zoom in dan zoom out itu bisa kita dapatkan menggunakan keyboard teman-teman. Nah, maaf, dari mouse-nya teman-teman, di tengahnya itu kan ada scroll-nya. Nah, scroll-nya ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan, atau bisa di-scroll ke atas, bisa di-scroll ke bawah. Jika kita scroll ke atas, maka dia akan zoom in. Jika kita scroll ke bawah, dia akan zoom out, seolah-olah menjauhi. Nah, posisi zoom in, zoom out itu tergantung dari kursor yang kita letakkan. Misal saya mau ngezoom sebelah kanan, berarti letakkan kursor di sebelah kanan terus di zoom in. Atau kita kembalikan tinggal di zoom out. Atau kursor di sebelah kiri, bisa di zoom in sampai terlihat dia lebih dekat, atau kita juga bisa zoom out. Itu. Jadi kita bisa zoom in atau zoom out sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu nge-zoom out terlalu jauh sampai kita nggak tahu objeknya atau tidak terlihat, atau terlalu zoom in sampai kita nggak bisa melihat pula objeknya secara gamblang. Nah, ini kan terlalu zoom in, kalau ini terlalu nge-zoom out. Jadi posisikan dia pas. Kalau dia sudah terlihat tidak terbagi lagi gridnya, berarti zoomnya sudah pas, sekiranya pas. Tapi kalau misal objeknya itu gede dan kita nggak bisa melihat secara posisi seperti ini, misal ukurannya, ini kan ukurannya dalam mili ya. Dalam mili ini setiap kotak ini ada 5 mili, berarti kira-kira satu layar ini kurang lebih ada 10, 20, 30 mili. Kalau bendanya 30 mili, maka mungkin akan pas. Tapi kalau bendanya 300 mili misal, maka kita perlu sedikit zoom out-nya. Tapi jangan terlalu nge-zoom out sampai dia terlihat jauh sekali. Nah, pastikan posisi zoom in dan zoom out-nya pas. Oke, itu terkait zoom in dan zoom out di AutoCAD. Selanjutnya kita ada di status bar ini ada yang namanya snap mode. Snap mode itu mode langkah dari kursornya. Kursornya ini kalau kita nyalakan, nah kemudian kita mau menggambar garis, kursornya ini saat kita gerakkan dia akan berjalan pas di setiap titik-titik koordinatnya, di titik-titik pertemuan garis bantunya. Tapi kalau kita matikan, saat kita gerakkan, dia pergerakannya lebih bebas. Jadi untuk menggambar gambar objek yang sekiranya butuh presisi yang tinggi, maka kita perlu menyalakan snap-nya. Tapi jika memang tidak begitu dibutuhkan, bisa dimatikan. Kemudian ada satu lagi, yakni ortho. Ortho ini bisa dinyalakan, bisa dimatikan juga. Ortho itu adalah contoh untuk membuat garis yang dia itu lurus, horizontal atau vertikal. Nah, kita akan contohkan, kita membuat garis ini sambil saya nyalakan ortho modenya. Kita akan membuat garis, membuat persegi ukuran 100 x 100.
Saya klik di sini, kemudian saya klik ke kanan 100, ke atas 100, ke kiri 100, terus ke bawah masukkan lagi 100, enter. Nah, caranya gitu teman-teman. Itu adalah contoh membuat line. Artinya kalau saya gerakkan, dia itu bergerak horizontal pas, horizontal atau vertikal. Tapi kalau ini saya matikan, pergerakannya dia lebih bebas. Saya ulangi, akan membuat sebuah persegi dari line. Silakan posisinya diatur dulu, misal di sebelah kanannya. Saya klik titik pertamanya, klik. Nah, ini adalah titik awal membuat garis. Ini karena saya matikan ortonya, maka saya nggak bisa tahu apakah dia pas horizontal atau dia membentuk sedikit sudut. Nah, untuk mengamankannya, untuk membuat sebuah bangun yang butuh tingkat kepresisian tinggi seperti ini, maka dinyalakan saja ortonya. Kalau saya nyalakan ortonya, maka pergerakannya dia hanya vertikal atau horizontal saja. Nah, kalau sudah, ini saya ulang lagi. Membuat persegi dari line, tentukan titik awalnya, kemudian tarik ke kanan. Saat muncul angka yang biru ini, dimasukkan melalui keyboard nilai panjang yang diinginkan. Di sini saya memakai 100, enter, kemudian ke atas lagi, ditarik ke atas 100, enter, tarik ke kiri 100, enter, dan terakhir tarik ke bawah 100, enter. Untuk menghilangkannya kita bisa enter lagi atau klik escape yang ada di keyboard. Jadi sebuah persegi yang terbuat dari line. Selanjutnya kita membuat persegi tapi dari polyline. Polyline ini sama garis juga, cuma nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Kalau saya membuat polyline, kita akan membuat polyline membuat persegi menggunakan polyline. Nah, sama langkahnya kayak tadi, klik polyline, kemudian tentukan titik awalnya, terus klik ke kanan 100, enter, ke atas 100, enter, ke kiri 100, dan ke bawah 100, enter, terus di escape, dihilangkan perintahannya. Ini bedanya antara menggunakan perintah line dan polyline. Kalau tadi menggunakan line yang sebelah kiri ini, yang tengah ini kan masih menggunakan line. Saat kita klik di masing-masing garisnya, dia terbentuk menjadi garis yang terpisah-pisah. Tapi kalau kita klik di garis yang di persegi yang saya buat dari polyline, saat kita klik, nah dia menjadi satu garis kesatuan utuh. Jadi bedanya polyline dan line adalah kalau line itu dia membuat garis yang terpisah meskipun dalam satu perintah. Meskipun dalam satu perintah kita klik tadi dan kita membuat garis banyak, garisnya itu akan terpisah-pisah. Tapi kalau polyline, selama dia dalam satu perintah, garisnya itu akan nyambung semua. Gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada satu lagi status bar yang harus dipelajari, yakni terkait snap atau objek snap. Nah, snap ini sangat membantu kita jika ingin mendapatkan titik yang tepat. Misal di sini kan ada banyak
ada endpoint. Endpoint itu adalah ujung dari garis. Artinya kalau kita nyalakan OSnap ini, kita mau membuat garis dari ujung sini, ujung persegi ini, maka kita cari endpoint-nya saja. Nah, ini kotak itu menunjukkan endpoint. Kemudian ada juga midpoint. Midpoint itu adalah garis tengah, titik tengah dari garis. Misal saya membuat garis di tengah sini, tinggal saya cari midpoint-nya. Midpoint ini yang segitiga. Nah, ini adalah titik yang segitiga ini merupakan titik tengah dari garis yang ada di persegi ini. Yang sebelah atasnya persegi. Kemudian ada juga center. Center itu adalah titik pusat dari sebuah lingkaran. Kemudian ada yang lain-lain seperti kuadran. Intersection itu adalah titik crossing atau titik pertemuan dari dua garis. Kemudian ada extension. Kemudian ada perpendikular atau garis tegak lurus dari sebuah garis. Ada tangan itu garis singgung, dan lain-lain. Yang sering digunakan ini tinggal dinyalakan atau dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Saya hilangkan perintah dulu. Kita coba, kalau ini segi 4, kita coba membuat berbagai jenis segitiga. Segitiga boleh menggunakan line, boleh menggunakan polyline. Di sini saya menggunakan line dulu. Untuk segitiga dengan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini misal dari sini saya tarik 100 ke kiri, kemudian ke atas 100, kemudian garis yang terakhir saya temukan di endpoint ini. Klik. Akan jadi sebuah segitiga siku-siku. Atau kalau membuat segitiga sama kaki, misal dari line di sini, kemudian saya bikin garis bantu dulu dari titik tengahnya, midpoint-nya ke atas, sepanjang 100, kemudian saya tarik ke endpoint ini, saya bikin lagi line dari ujung atas ke kaki satunya, ke endpoint satunya, klik. Baru nanti yang tengah, garis bantu tengahnya dihapus, jadi segitiga sama kaki. Karena di sini kan panjang yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama, tapi panjang yang bawah pasti berbeda. Ini panjangnya 100. Kalau kita cek di sini, ini panjangnya 111, sekian. Ini juga sama. Kalau kita cek, panjangnya juga sama. Akan berbeda. Maaf, sama antara panjang garis yang kanan dan yang kiri. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat garis dengan sudut tertentu. Garis dengan, artinya dia garisnya nggak tegak lurus vertikal atau horizontal, tapi membentuk sudut tertentu. Nah, kita coba bikin di atasnya. Kita bikin sebuah garis dulu. Kita tentukan titik tengahnya misal di sini. Saya tarik ke kanan 100, enter. Nah, ini kan garis dengan pas horizontal. Kita akan membuat garis yang membentuk sudut 10 derajat di atasnya. Caranya, gunakan perintah line, klik, kemudian tarik. Ini bisa dimatikan ortonya. Tarik, kemudian masukkan 100, tapi jangan di enter dulu. Setelah 100, teman-teman perhatikan di keyboardnya, setelah 100 diklik shift sama tanda ini yang koma kan atasnya ada buka kurung, atau
di AutoCAD itu namanya sudut. Jadi shift diklik barengan sama ini. Ngekliknya bareng, biasanya diklik dulu shift-nya, kemudian jangan dilepas, ditambahkan ini. Klik, nanti sampai muncul, kalau saya klik di sini, muncul seperti ini. Nah, muncul sudut yang oranye itu. Tinggal dimasukkan. Ini saya masukkan 10 artinya. Saya akan membuat garis yang panjangnya 100 yang dikunci gembok oranye itu dengan sudut 10 yang sebelah kanannya. Kemudian enter, baru di enter. Akan terbentuk sebuah garis yang panjangnya 100. Ini kan panjangnya 100 ya. Tapi memiliki sudut 10 derajat. Silakan dicoba lagi untuk sudut lainnya. Di sini saya coba untuk sudut 20. 100 sudut 20. Kemudian saya escape, saya bikin lagi 100 sudut 30. Kemudian saya escape, bikin lagi 100 sudut 40. Sudut 40. Sudut 40, enter, dan seterusnya. Bisa dibikin sampai sudut 360 derajat. Artinya kalau saya mau membuat garis ke kanan berarti sudutnya 0. Kalau saya membuat garis 90 derajat berarti garisnya akan ke atas. Misal 100 sudut 90. Maka dia akan tegak lurus dari titiknya menuju ke arah atas atau utara. Atau contoh untuk sudut 180. Sudut 180, maka dia akan ke arah barat. Nah, atau ke arah kiri. Atau misal 100 sudut 270. Dia akan ke arah bawah. Nah, atau saya mau membuat garis di tengah ini. Berarti kan dia totalnya kan 90 ditambah 90, 180, 270 ditambah, misal saya mau bikin 45 dari sini, berarti 270 ditambah 45, 315. Saya akan membuat garis dengan panjang 100, sudutnya 315. Nah, dia panjangnya 100 tapi membentuk sudut ke arah bawah. Atau saya membuat garis yang di tengah sini, berarti 180 ditambah 45, sekitar 225. Dari sini klik, saya masukkan 100, sudutnya 225. Dia akan pas berada di tengah sini. Atau di sebelah sini, di tengahnya sini, berarti sudutnya adalah 90 ditambah 45. Panjangnya 100, sudutnya 135. Nah, jadilah sebuah garis dengan berbagai arah. Artinya dia tidak vertikal atau horizontal, tapi membentuk sudut. Nah, kita coba membuat segitiga sama sisi. Kita sama sisi, yakni sisinya semuanya 100.
segitiga sama sisi itu sudutnya berarti 60, 60, 60. Berarti kita membuat garis dulu, panjangnya 100 ke arah kanan. Kemudian dia 60 ke arah kiri, berarti sudutnya adalah dari sini kan, dia dari 0, 90. Karena 60 berarti dia ditambah sama kayak 180 tapi dikurangi 60. Berarti sudutnya adalah 120. Panjangnya 100, sudut 120. Kemudian ini tinggal ditarik. Klik. Nah, jadilah segitiga sama sisi yang panjangnya sama-sama 100. Ini kalau kita klik dia 100. Kalau kita klik dia juga 100. Satunya juga kalau kita klik dia juga 100. Begitu. Bisa menggunakan line, bisa menggunakan polyline. Nah, kita akan membuat lingkaran. Nah, lingkaran di sini banyak caranya. Bisa menggunakan lingkaran dengan mengetahui titik pusat dan radiusnya, atau kita membuat lingkaran dengan mengetahui diameternya. Kemudian ada juga membuat lingkaran dari 2 titik, dari 3 titik, atau dari 2 garis singgung dengan radius tertentu, atau dari 3 garis singgung. Misal di sini ya, kita membuat lingkaran untuk yang kita tahu yakni titik pusatnya dengan radius tertentu. Misal untuk garis di sini yang membentuk sudut ini, garis ini kan dia panjangnya 100. Maaf, panjangnya masing-masing ini adalah 100. Dengan membentuk sudut mulai dari 0 sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita mencoba, artinya garis ini jika kita teruskan garisnya, maka dia akan membentuk lingkaran dengan jari-jari 100. Jari-jarinya adalah 100. Jari-jari yakni dari titik pusat ke luar lingkaran. Maka akan menjadi lingkaran dengan radius 100. Sedangkan diameternya adalah 2 kali radiusnya, yakni 200. Kita coba membuat lingkaran radius 100, titik pusatnya di titik tengah sini. Klik, kemudian ditarik, akan muncul angka, masukkan radiusnya 100. Nah, maka akan jadi lingkaran yang berjari-jari 100. Atau kita membuat diameter menggunakan diameter, sama kita coba menggunakan lingkaran yang diameternya 100. Artinya dia jari-jarinya 50. Berarti dia harusnya setengahnya dari lingkaran yang sudah ada. Kita klik di tengahnya, pas di endpoint-nya. Kemudian kita tarik, masukkan 100, diameter 100. Berarti dia radiusnya adalah 50 atau setengah dari radius yang lingkaran sebelumnya. Kemudian, atau kita mencoba membuat lingkaran dari 2 titik. Misal lingkaran dari sini, dari titik ujung titik ini. Kita akan membuat lingkaran dari titik pertama ke titik kedua yang di sini. Nah, 2 titik itu merupakan, di mana jarak dari 2 titik itu merupakan diameter dari lingkaran yang akan dibuat nantinya. Dari sini dijelaskan. Nah, dia membuat sebuah lingkaran atau create a circle using two endpoint of the diameter, yakni membuat sebuah lingkaran menggunakan 2 ujung titik dari diameter lingkaran tersebut.
Atau kita menggunakan 3 point. 3 point ini misal untuk di segitiga ini. Segitiga kan masing-masing ada titik ujung-ujung sudutnya. Kita membuat lingkaran yang mengenai masing-masing ujung dari segitiga ini. Kita coba lagi di segitiga yang lainnya. Atau kita coba di satunya. Tuh, 2, 3. Tinggal diklik aja masing-masing titiknya. Kemudian ada juga menggunakan tan radius, artinya dia menggunakan 2 garis singgung dengan radius yang ditentukan. Misal saya mau membuat lingkaran di dalam persegi ini yang menyinggung garis-garis dari masing-masing sisinya. Misal yang pertama, tan radius artinya 2 garis singgung, kita tentukan dulu 2 garis singgungnya. Garis singgung pertama, garis singgung kedua, radiusnya misal 10. Kemudian kita bikin lagi yang menyinggung 2 garis ini dengan radius 15. Radiusnya 15, enter. Atau contoh yang di bawahnya, garis singgung pertama, garis singgung kedua, radiusnya 20. Atau yang satunya, garis singgung pertama, garis singgung kedua, diameternya 25. Jadilah berbagai lingkaran dengan radius mulai dari 10, 15, 20, 25, di mana lingkaran tersebut menyinggung ke masing-masing garis ujung dari persegi ini. Atau membuat lingkaran menggunakan 3 garis singgung, misal dalam lingkaran dalam segitiga, sebuah lingkaran dalam segitiga menggunakan 3 garis singgung dari ketiga sisi segitiga tersebut. Klik circle yang tan, pilih 3 garis singgungnya, 1, 2, 3. Atau satunya, 1, 2, 3. Atau satunya lagi, 1, 2, 3. Jadilah sebuah lingkaran yang menyinggung 3 garis. Atau kita mau membuat lingkaran di tengah sini yang menyinggung 3 garis lengkung dari lingkaran ini juga bisa. 1, 2, 3. Nah, jadi sebuah lingkaran yang menyinggung 3 lingkaran di sekitarnya yang kita klik tadi. Selanjutnya itu untuk perintah circle. Selanjutnya ada perintah garis lengkung. Nah, garis lengkung ini ada berbagai macam. Artinya kita membuat garis, di sini sudah ada keterangannya, tinggal dipilih aja mana yang sesuai. Nah, ini kan ada start, center, end, artinya ada titik awal, titik pusat, dan titik akhir dari garis lengkung tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini kan keterangannya, the resulting arc is always created counterclockwise from the start point. Artinya, perputaran garis lengkungnya itu dia counterclockwise atau berlawanan arah dengan jarum jam. Kita kan pergerakan arah jarum jam kan dia ke sini ya. Ini kan pergerakan jarum jam. Sedangkan counterclockwise berarti kebalikannya ke arah sini. Nah, pergerakannya itu selalu counterclockwise, artinya misal seperti ini. Jika kita membuat sebuah lingkaran, sebuah garis lengkung, kita menggunakan start, center, end, berarti garis lengkung yang melengkung dari ujung sini ke ujung sini, berarti titik tengahnya dia pas midpoint-nya nanti.
Karena saya mau membuat arahnya di luar, berarti saya menentukannya dia muternya ke bawah sini atau ke atas. Karena dia counter clockwise, berarti dia harus muter ke atas ini. Ini startnya, muter ke atas, berakhir di sini. Kita coba start, center, end. Startnya di sini, centernya di midpointnya, end-nya yang atas. Nah, jadilah sebuah garis lengkung yang dia mutarnya itu counter clockwise. Sedangkan kalau saya mau membuat yang di bawahnya ini, dia kan ke sini. Berarti startnya dari sini, centernya di sini, end-nya di sini. Karena dia muternya berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau saya membuat lingkaran di dalamnya sini, berarti startnya di sini, centernya di sini, end-nya di sini. Kebalikannya. Misal, start, center, end. Startnya di sini, centernya di sini, end-nya di sini. Sedangkan kalau kebalikannya, startnya di sini, maka dia akan jadi yang sebelah bawahnya, karena dia muternya berlawanan arah jarum jam. Atau saya bikin yang di bawahnya, kalau saya bikin lingkaran ini start, center, end, maka dia lingkarannya ada di bawahnya. Tapi kalau saya startnya mulai dari kanan, lingkarannya ada di atasnya. Sama juga untuk yang di sebelah kanan. Itu untuk arc. Arc ini sebenarnya banyak tapi mirip karena dia hanya perbedaan di peletakannya saja. Ada yang startnya dulu, ada yang centernya dulu, ada yang start terus end, angle, dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan tadi yang start, center, end. Itu untuk garis lengkung. Kemudian kita akan mencoba membuat, nah di sini ada rectangle, ada polygon. Rectangle itu membuat persegi, entah dia persegi sama sisi, atau mau membuat persegi panjang. Kita coba rectangle dulu. Nah, di sini kan ada rectangle. Saya ulang, rectangle. Kemudian tentukan titik awalnya. Nah, tinggal ditarik. Ini tinggal dimasukkan dimensionnya. Misal, dia dari panjang dulu ya. Panjang itu yang horizontal baru vertikal. Dimensinya masukkan 100, enter. Yang lebarnya 50, enter. Jadi sebuah persegi yang panjangnya 100 kali 50. Tinggal kita tentukan dari titik awalnya kan di sini, titik awalnya kan di sini. Nah, dia mau ke bawah sini atau ke atas sini, ke kiri atas atau ke kiri bawah. Misal saya tentukan ke sini, klik. Nah, kan jadi sebuah persegi yang ukurnya 100 kali 50 mili. Atau saya membuat rectangle, tentukan titik awalnya dulu. Yang dimensinya itu 100 kali 100. 100, enter, 100. Nah, ini akan jadi persegi yang sama kayak tadi. 100 kali 100. Kalau di sini kan lebih cepat kalau membuatnya, dan dia otomatis akan menjadi sebuah polyline, sama kayak kita membuat polyline tadi. Atau kita membuat segi banyak sama sisi. Di sini ada polygon. Klik. Nah, polygon ini kita tentukan mau berapa sisinya, mau segi berapa. Kalau di sini saya coba segi 5, enter. Tentukan titik awalnya. Terus kita mau menentukan dia itu sisinya itu di dalam atau di luar. Ini kalau di dalam dengan radius, misal saya masukkan lingkarannya itu adalah radius 50.
Artinya kalau kita membuat lingkaran center radius, maaf, kita buat lingkaran dulu, radiusnya 50, terus kita akan membuat persegi. Nah, ini kita bisa gunakan geometric center. Kita delete dulu, kita coba bikin lagi. Dari lingkaran ini kita bikin poligon, jumlah sisinya 5, dia ada di dalam lingkaran. Nah, kita gunakan titik center dari lingkaran ini, kemudian yang inscribe-nya di dalamnya, tarik, kita masukkan radiusnya 50. Nah, akan jadi segi 5 yang ada di dalam lingkaran. Tapi kalau kita coba segi 5 yang di luar, masukkan sisinya 5, enter, tentukan titiknya, arahkan dulu ke lingkarannya, nanti akan keluar senternya. Yang di luarnya, circumscribe-nya, masukkan diameternya 50, radiusnya 50. Nah, akan menjadi segi 5 yang dia itu kalau dibangun dari lingkaran, dia berada di luar dari lingkarannya. Tapi kalau di yang inscribe tadi, kalau segi 5-nya itu dibangun dari lingkaran, dia berada di dalam lingkarannya. Ini kita akan coba untuk sisi yang lainnya, misal 6 sisi. Saya tentukan titik pusatnya di sini. Saya coba yang di luar saja. Radiusnya saya bedakan biar tidak crossing dengan segi 5. Misal saya tentukan di sini radiusnya adalah 75. Atau kita membuat segi yang lainnya. Sampai segi berapapun dia bisa. Atau saya mau coba segi 8. Kita tentukan titik tengahnya di sini. Yang di luar aja. Masukkan radiusnya 75. Dan seterusnya. Kita bisa membangun segi banyak beraturan. Nah, demikian untuk contoh soalnya. Kita akan membuat 3 gambar yang ada di latihan atau percobaan ini. Di percobaan ini kan ada 3 soal. Yang bagian percobaan, nah untuk 3 soal ini, soal pertama yakni membuat sebuah bangun dengan ukuran ini. Ukurannya berarti kalau mulai dari sini ditarik ke kanan 30, karena di sini panjangnya 30, ke atas ini 30 sama kayak ini, 30, ke kanannya 100, ke bawah 30, dan seterusnya. Sedangkan yang nomor 2 dan 3 ini nanti kombinasi antara garis lurus dengan lingkaran. Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 kita membuat dari sini kita posisikan tempatnya, silakan gunakan zoom in dan zoom out nya. Saya gunakan dari line, saya nyalakan snap nya biar pas di titik. Nah, saya masukkan 30 ke atasnya, terus saya gunakan ortonya biar dia tegak lurus 30, ke kanannya tadi 100, bawah 30, kanan 30, bawah lagi 30, dan seterusnya sampai ketutup. Terakhirnya tinggal diklik di endpoint-nya. Nah,
jadi sebuah bangun yang seperti di percobaan. Untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2. Nah, karena ini kecil teman-teman, bisa dikalikan dengan 10. Nah, untuk gambar nomor 2, ini kan panjangnya terlalu kecil, dia 3,5. Dikalikan 10 aja untuk masing-masing. Nah, di sini kan panjangnya 35. Ke kanan ini panjangnya ikut yang bawah, yakni 40. Berarti ini setengahnya 20. Nah, panjang 20 ini untuk membantu peletakan, artinya lingkaran ini berada, titik pusatnya berada 20 dari sisi sebelah kiri dengan diameter 15. Diameter di sini lingkarannya menggunakan diameter. Sedangkan ada lagi garis miring membentuk sudut 45. Di sini juga membentuk sudut 45. Kita akan coba bikin gambarnya. Di bawahnya atau di sampingnya boleh. Dari line dari kanan dulu ke kiri, panjang 40, ke bawah 35, ke kanan 40. Nah, kemudian untuk garis miringnya, saya matikan ortonya, dia kan membentuk sudut 45, berarti mulai dari sini 0 ke atas, berarti dia membentuk sudut 45. Kalau di sini kan dia 0. Miring ke sini dia membentuk sudut 45. Dengan panjangnya berapa? Karena kita tidak tahu panjangnya, kita gunakan panjang 35 dulu sebagai garis bantunya. Nah, nanti kita akan hapus garis bantunya. Panjangnya 35, sudut 45. Sedangkan yang satunya, garis satunya, dia kan miringnya ke bawah. Sedangkan dia perhitungan sudutnya itu mulai dari ke atas, mulai dari samping kanan ke atas. Artinya dia ke bawah ini, dia adalah sudutnya harus 45 ke bawah. Artinya dia 360 dikurangi 45, yakni 315. Panjangnya 35, sudut 315. Nah, jadi 2 garis. Kita akan tindih lagi garisnya menggunakan titik perpotongannya, dari titik perpotongan ini ke endpoint sini, untuk bisa menghapus garis bantu tadi. Atau kita bikin lagi dari titik sini ke endpoint yang bawah, kemudian kita hapus garis bantunya. Sekarang kita tinggal bikin lingkarannya bisa menggunakan garis bantu dulu dari titik tengah ini ke kanan sepanjang 20 untuk membuat mengetahui center dari lingkarannya. Dari soal kan diketahui dia berjarak 20 dari sisi sebelah kiri dengan diameter 15. Kita menggunakan center diameter, titik pusatnya adalah endpointnya ini, diameternya 15. Nah, sudah jadi garis bantunya dihapus. Itu untuk gambar nomor 2. Sedangkan gambar nomor 3, nah ini lebih kompleks lagi. Untuk ukurannya dikalikan dengan 10, sama kayak tadi kita kalikan 10 karena terlalu kecil. Jadi dia ke kanan 60, ke atas sesuai dengan diameternya, diameter lingkaran yang besar, yakni 15. Kita bikin dari garis bantu dulu 60, ke atas 5, maaf, karena di sini radiusnya 15, berarti diameternya 30. 60 ke atas 30, kemudian ke kiri dia 20, ke bawah 5, 20, ke atas lagi 5, 20, balik lagi.
Kita bikin garis dasarnya dulu. Dari sini kita nyalakan ortonya, panjang 60, ke atas 30, ke kiri 20, bawah 5, terus 20, ke atas 5, ke kanan 20, balik lagi 30. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin garis lengkung di sebelah sini dan garis lengkung sisi satunya menggunakan start, center, end. Karena tadi pergerakannya dia berlawanan arah dari arah jarum jam, berarti arahnya ke sini. Berarti startnya nanti dari bawah ke atas, sedangkan sisi satunya dari atas ke bawah sini. Start, centernya pakai midpoint, end-nya sebelah kanan. Sama, start, centernya midpoint, end-nya di bawah. Start, center, end. Tinggal lingkarannya kita menggunakan lingkaran dengan radius, diameter 12,5. Berarti menggunakan circle diameter, center diameter dari midpoint, diameternya 12,5. Sama, bikin lagi 12,5. Kemudian garis bantu yang tadi dihapus. Nah, jadilah 3 gambar yang untuk soal tadi, nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa difoto dan diupload.